Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Matovani Gunawan dari kelas 6F Manajemen Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang dengan dosen pengampu Ibu Ima Sukaisi. Di sini saya akan merangkum materi pertemuan pertama, kedua, dan ketiga yang sudah saya dapatkan di semester ini. Berikut rangkumannya. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengolahan sumber daya dengan cara-cara yang terbaru. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. Ada 4 hal yang dimiliki oleh seorang wirausahaan. Yang pertama, proses berkreasi, yakni mengkreasikan suatu yang baru dengan menambahkan nilainya. Nilai ini tidak hanya diakui oleh wirausahawan semata, namun juga audiens yang akan menggunakan hasil kreasi tersebut. Yang kedua, komitmen yang tinggi terhadap penggunaan waktu yang usaha diberikan. Semakin besar fokus dan perhatian yang diberikan dalam usaha ini, maka akan mendukung proses kreasi yang akan timbul dalam kewirausahaan. Yang ketiga, memperkirakan resiko yang mungkin timbul. Dalam hal ini, resiko yang mungkin terjadi berkisar pada resiko keuangan, fisik, dan resiko sosial. Yang keempat, memperoleh reward. Dalam hal ini, reward yang penting adalah independensi atau kebebasan yang diikuti dengan kepuasan pribadi. Seorang wirausaha harus mempunyai mental yang kuat, seperti suka bekerja keras dan tekun, sabar dalam menerima cobaan, memiliki kemampuan keras dan tekad yang kuat, tidak berputus asa, beriman kepada kode dan kodar, berpikir kreatif dan inovatif, berpandangan ke masa depan. Kemudian beberapa peluang sebagai keuntungan yang memberikan dorongan kuat seorang untuk berusaha adalah mempunyai kebebasan mencapai tujuan yang dikehendaki, memperoleh manfaat dan laba yang maksimal, terbuka kesempatan untuk melakukan perubahan, terbuka peluang untuk membantu masyarakat dalam menciptakan kesempatan kerja, terbuka peluang untuk berperan dalam masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas usaha mereka. Seorang wirausahaan juga harus mengubah pola pikir dan perilaku, diantaranya perbanyak action daripada ide semata. Kita harus memperbanyak action atau tindakan daripada ide semata. Ini tidak hanya sekedar mengeksekusi ide bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jika sudah mempunyai rencana harian, mingguan, atau bulanan, coba lihat apakah dari rencana yang kita buat tersebut sudah terrealisasi atau tidak. Kemudian mempunyai pebisnis, panutan, atau mentor. Untuk mengubah pola pikir dan mental baja pada saat membangun sebuah bisnis, kita harus mempunyai panutan. Seperti yang diketahui, dunia bisnis akan sangat berbeda dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi kita membutuhkan panutan untuk berada pada jalur yang tepat. Salah satu pebisnis besar seperti Steve Jobs ataupun Jack Ma sampai sekarang masih sering belajar kepada para pebisnis lain, karena mereka tahu bahwa berjuang sendirian tidak akan membuat sebuah bisnis itu maju. Lalu perbanyak membaca. Seorang pebisnis yang tangguh ini bisa melihat peluang dan memanfaatkannya dengan baik. Untuk menumbuhkan mental dan pola pikir tersebut, kita harus perbanyak membaca. Dengan membaca, Anda akan melihat di dunia ini begitu banyak kejadian, pola pikir dan masalah yang terjadi. Semua yang kita hadapi di dalam dunia bisnis besok sudah terjadi sebelumnya. Jadi kita tinggal menambah pengetahuan, belajar hal baru dengan cara perbanyak membaca. Berikut ini ada beberapa jurus awal yang harus segera dilakukan jika mau memulai berwirausaha, yaitu berani memulai, berani menanggung resiko, penuh perhitungan, memiliki rencana yang jelas, tidak cepat puas dan putus asa, memiliki tanggung jawab, dan memiliki etika dan moral. Kemudian kita lanjut ke pertemuan kedua, yaitu skema hidup seorang pebisnis. Yang pertama, seorang pebisnis itu harus mempunyai niat dan tujuan. Menentukan niat dan tujuan yang jelas sangat penting dalam memulai perjalanan seorang pebisnis. Misalnya, niat untuk membangun usaha yang sukses, menciptakan lapangan kerja, memberikan solusi bagi masalah tertentu, atau mencapai kemandirian finansial. Membuat rencana bisnis yang komprehensif adalah langkah penting dalam memulai bisnis. Rencana bisnis harus mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, perkiraan keuangan, dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dalam bidang bisnis yang dijalankan adalah penting. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan, membaca buku, menghadiri seminar atau konferensi. Mendapatkan modal usaha yang cukup adalah aspek penting dalam memulai bisnis. Ini bisa melalui tabungan pribadi, pinjaman dari bank, investor, atau pendanaan dari lembaga keuangan lainnya. Kemudian membangun jaringan yang kuat dengan sesama pebisnis, mitra potensial, pelanggan, dan pakar industri lainnya. Kemudian seorang pebisnis juga harus beradaptasi, menjalankan rencana bisnis dengan konsisten dan mengambil tindakan yang diperlukan adalah kunci kesuksesan. Selain itu, penting juga untuk dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan kebutuhan pelanggan. Manajemen waktu yang efektif sangat penting dalam menjalankan bisnis. Seorang pebisnis juga harus mempunyai manajemen waktu yang efektif. Seorang pebisnis perlu mengatur prioritas, mengelola tugas-tugas, dan menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan profesional. Seorang pebisnis harus terus belajar, mengikuti perkembangan industri, dan berinovasi, mengidentifikasi peluang baru, memperbaiki produk atau layanan, dan menjaga keunggulan kompetitif. Seorang pebisnis juga harus mempunyai tanggung jawab sosial. Bagian penting ini dari skema hidup seorang pebisnis yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup keberlanjutan ketika bisnis, memberikan kembali kepada masyarakat, atau terlibat dalam kegiatan amal. Malam Om, Oh iya, maaf mengganggu waktunya. Saya dari Universitas Islam Tangerang. Saya di sini untuk memenuhi tugas kewirausahaan saya. Ya. Boleh diminta waktunya gak untuk diwawancari? Oh, boleh. Tapi kayaknya kita duduk aja ya. Oh, oke, siap. Ya, ntar saya siapin dulu ya, bentar. Mungkin saya di sini akan menanyakan beberapa saja ya. Ya. Yang pertama, kapan memulai usaha bisnis agen mineral ini? Agen mineral ini saya mulai dari tahun 2017, Mas. Ya. Mengapa Omnya memilih usaha ini untuk Milih usaha ini ya. Kalau milih usaha ini sih karena gini, Mas. Kan semua orang kan pasti butuh minum, ya nggak? Ya, itu kan kebutuhan pokok. Jadi yang beli ini tuh ya ada aja gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana upaya agar usaha ini terus berkembang dan mampu bersaing dengan kompetitor? Upayanya ya, paling saya ini sih, Mas. Saya nyiapin pesan antar jemput gitu loh. Ya. Udah kayak anak sekolah ya kan, Ya. antar jemput. Jadi saya misalkan ada yang pesan ke saya anterin sampai depan rumah, sampai depan kamar gitu bisa. Ya. Ya itu sih. Terus saya juga promosi lewat sosial media. Mungkin orang-orang kan nggak ada yang lewat sosial media. Ya. Jadi ya saya usahain itu. Ya. Saya ikut zaman juga lah gitu. Berkembang. Biar digital yang baru ini ya. Iya lah. Terus, Oke. apalagi Selanjutnya, bagaimana cara memasarkan produk ini? Nah, tadi udah dijelasin tadi. Oh, udah. Masakannya itu ya kita ada tempatnya sendiri di sini, orang bisa datang ke sini langsung. Iya. Terus kita juga buka sosial media, terus kita banyak-banyakin temen lah. Iya. Gitu. Om, ini yang terakhir ya. Oh, oke. Berapa keuntungan yang didapat dari penjualan agen mineral ini? Aduh, keuntungan ya. Gimana ya? Keuntungan dikit lah. Iya. Ya. Cukup Kurang lah. lebih cukup dari 15 sampai 20 lah. Oke. Jadi nggak enak lah. Oke Om, gitu aja sih dari saya. Iya. Terima kasih Iya. atas waktunya ya. Iya. Makasih ya. Ya. Ya, untuk kesimpulan dari materi kewirausahaan ini yaitu inovasi dan kreativitas merupakan kunci dari kewirausahaan. Pengusaha sukses seringkali menemukan cara baru untuk memenuhi kebutuhan pasar atau memecahkan masalah yang ada. Kewirausahaan melibatkan mengambil risiko. Pengusaha harus bersedia mengambil risiko finansial, operasional, dan pribadi untuk mencapai keberhasilan. Rencana bisnis yang baik adalah penting. Sebelum memulai usaha, pengusaha perlu menyusun rencana yang jelas dan terperinci mengenai visi misi, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil. Kewirausahaan dapat memberikan peluang dan kebebasan yang luar biasa. Memiliki usaha sendiri dapat memberikan kepuasan pribadi, kontrol atas jadwal kerja, dan potensi keuntungan yang besar. Kesimpulan ini hanya meringkas beberapa aspek penting tentang kewirausahaan. Seiring dengan pengalaman dan penelitian yang lebih lanjut, pemahaman tentang kewirausahaan akan terus berkembang.
Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.